Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. At the mention of Your name, Lord. Yes. Di dalam nama-Mu ada kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu ada kemenangan Tuhan. Yes, Lord. Bersyukur buat sore hari ini Tuhan. In Your presence. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan sore hari ini setiap kami mendapatkan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan, pengharapan kami dibangkitkan Tuhan. Biar pengharapan kami menjadi satu-satunya milik yang pasti Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Ketika banyak hal yang tidak pasti Tuhan, ketika banyak hal yang mungkin hilang, tapi kami percaya Tuhan bahwa pengharapan adalah milik yang pasti bagi setiap kehidupan. Yes. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau mau untuk kami terus berjalan dari kekuatan kepada kekuatan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Taruhkan firman-Mu Tuhan di dalam setiap roh kami Tuhan. Dan berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, wow, thank you so much Ano. Ya, well, kita semua bisa merasakan hadirat Tuhan ya, yang luar biasa ya. Meskipun lewat Zoom, tadi waktu kita worship, aku bisa ngerasain bahwa ini waktu-waktu di mana Tuhan mau supaya kita itu menjadikan pengharapan kita di dalam nama Yesus. He is the name above all names. Dia itu nama di atas segala nama. Dan kita punya that name, kita dikaruniakan nama di atas segala nama. Kita diberikan nama di atas segala nama. Nama yang kepadanya semua lutut harus bertelut. Dan nama itu diberikan buat saudara dan buat saya ya. Saya senang banget bisa bertemu dengan Radiance Family di Zoom ya. Mungkin ini pertama kali kita ibadah secara Zoom ya. Dan meskipun kita ibadah secara Zoom, tapi saya percaya bahwa di dalam roh kita semua tetap bersatu, bersehati ya. Kita adalah family. Dan satu hal aku mungkin share sedikit ya, yang mungkin nggak sambutan sama khotbah gitu ya. Waktu awal gitu, aku, Ko Hengki, ada Bro David juga gitu, kita meeting untuk buat RCC ini gitu ya. Satu hal yang ada di kerinduan kita tuh, kita bukan hanya mau membuat another church gitu, kita bukan hanya membuat gereja yang lain gitu, another GBI gitu, GBI yang lain, enggak. Karena udah banyak gereja gitu ya, jadi kalau cuma buat main-main gereja-gereja aja banyak, tapi kita berdoa supaya lewat ibadah ini gitu ya, lewat Radiance, kita membuat satu budaya gitu, satu budaya yang baru, budaya kerajaan Allah, budaya kerajaan sorga. Dan memang perjalanannya luar biasa ya, sampai hari ini kita bisa lihat semuanya anugerah Tuhan, semuanya kasih Tuhan, semuanya grace of God gitu loh. Kita bisa lebih dari 1 tahun Radiance bisa ada gitu. Dan buat aku, kita bukan hanya yang ada di Jakarta atau di Jakarta Utara gitu ya, tapi kayak di seluruh Jakarta, bahkan ada di daerah-daerah yang lain di Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena buat kita bukan hanya mau membawa orang masuk di tempat atau di gereja yang bangunan 4 tembok itu ya, tapi kita mau supaya setiap kali kita terhubung bersama-sama beribadah seperti ini gitu ya, kita bisa punya satu roh yang sama ya, untuk membangun suatu culture, membangun suatu budaya gitu. Dan aku percaya bahwa ini waktunya kita untuk shine ya. Ini waktunya, tadi aku share sama Pastor David juga, bahwa di luar tuh banyak orang hopeless gitu ya, tapi kita adalah orang-orang yang punya hope, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Makanya tadi dikatakan bahwa jadikanlah pengharapanmu sebagai suatu milik yang pasti ya.
Kenapa? Karena yang lain lagi nggak pasti nih gitu ya. Keadaan nggak pasti gitu. Kita nggak tahu 1 hari ke depan, 2 hari ke depan apa yang terjadi. Tapi jadikan pengharapan satu milik yang pasti. Pengharapan makanya dikatakan itu adalah seperti jangkar buat jiwa kita. Kenapa? Karena ketika yang lain semua nggak pasti, tapi pengharapan itu suatu milik yang pasti buat kita. Bahkan dalam kitab Zakaria dibilang gini, return to your prison. Kembali kepada penjaramu, oh you prisoner of hope. Ya, kembalilah ke penjaramu, kamu orang-orang yang dipenjarakan di dalam pengharapan. Ya, dipenjarakan, bayangin nggak? Kita tuh dipenjarain di dalam pengharapan. Artinya gini loh, orang di penjara itu masuk di dalam 4 tembok ya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, dia cuma bisa ada di situ gitu. Sekarang mungkin kita semua bisa ngerasain yang namanya di rumah saja gitu ya. Ada yang bosen di rumah saja, ya mungkin bosen di rumah saja gitu. Tapi saya percaya bahwa kita bisa paling nggak merasakan pengalaman ini ya gitu ya. Nah, dan cuma bisa ada di rumah saja. Nah, dan di rumah itu tempat yang aman ya. Kalau kita keluar mungkin di luar banyak virus gitu ya, banyak penyakit di luar sana. Tapi dengan kita ada di rumah saja, kita sedang menjaga diri kita sedang menjaga keluarga kita gitu. Nah, Tuhan bilang, ya, kembalilah ke penjaramu, oh you prisoner of hope. Jadi di luar itu banyak hal yang buat kita takut, buat kita panik, buat kita khawatir gitu ya. Tapi ketika kamu ada di dalam penjaramu, kamu ada di dalam Yesus, ya, maka kita punya pengharapan yang pasti. Ya, maka apapun boleh terjadi di luar, keadaan boleh terjadi seperti apapun, ya, itu tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Makanya kadang-kadang saya tuh pernah berpikir gini ya, semua orang takut gitu ya, tapi kok saya nggak bisa takut ya, pengen takut juga gitu loh, pengen ngerasain takutnya kayak gimana gitu. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Orang-orang khawatir, kok kita nggak bisa khawatir ya? Kenapa? Karena kita udah terlanjur di penjara di dalam pengharapan. Kita mau khawatir, yang kita lihat kiri kanan kita semua kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan gitu. Kita mau khawatir, kita mau takut, kemarin Tuhan baru tolong saya gitu ya. Mungkin waktu-waktu ini bukan waktu yang enak gitu ya. Mungkin banyak juga yang kita kemarin baru lewatin sakit gitu ya. Tapi aku percaya bahwa kita secara report dokter kita sakit gitu ya. Tetapi aku percaya ada sesuatu hal yang berbeda yang kita alami bersama dengan Tuhan. Ada keajaiban yang kita lewatin bersama-sama dengan Tuhan gitu. Dan kalau hari ini kita semua boleh ada, saya senang banget kita semua family di sini, Radiance Family, kita boleh ada, ya karena kita itu di penjara di dalam pengharapan. Jadi nggak bisa kemana-mana gitu loh, ya nggak bisa kamu aman di dalam pengharapan yang Tuhan kasih buat kehidupanmu. Nah, hari ini aku pengen share satu firman Tuhan tentang posisi hati ya, tentang sikap hati, posisi hati. Kenapa? Karena ya tadi ya, posisi hati kita harus taruhkan posisi hati kita, jangkarkan posisi hati kita di belakang tabir ya, kepada Yesus, kepada apa yang Yesus telah lakukan, kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Di belakang tabir, kepada salib yang telah membuka jalan bagi setiap kehidupan kita. Ya, kita hidup, kita mendasarkan kehidupan kita pada kasih Tuhan yang besar, pada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib buat kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita menjangkarkan pengharapan kita di situ. Ya, nah tadi jadikan pengharapan milik yang pasti. Kenapa saudara-saudara? Karena gini loh, yang di luar itu nggak bisa kita jadiin pegangan. Yang di luar itu berubah-ubah. Gitu. Makanya kita harus tentukan di mana posisi hati kita. Ya, kenapa? Karena yang di luar kadang-kadang hidup susah, kadang-kadang mungkin orang nggak baik sama kita, kadang-kadang keadaan nggak adil gitu ya. Kadang-kadang apa yang kita mau tidak terjadi, tiba-tiba kita dengar report keluarga kita sakit gitu ya. Orang yang kita sayangi mungkin, dan semuanya kita nggak bisa kontrol gitu. Semuanya nggak ada di dalam kendali kita. Kita nggak bisa pilih. Kalau disuruh pilih, saya maunya yang baik-baik aja lah gitu. Tapi kenyataannya kita nggak bisa pilih, tapi kita bisa tentukan posisi hati kita di mana. Kita nggak bisa pilih apa yang terjadi di luar kita, apa yang keadaan lakukan, apa yang orang lakukan, tapi kita bisa tentukan posisi hati kita di mana. Dan Tuhan itu melihat posisi hati kita. Buat Tuhan, posisi hati kita itu penting. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7, 1 Samuel 16 ayat 7. Ketika Tuhan bilang, aku udah menolak Raja Israel. Waktu itu Raja Israel Saul ya.
Samuel bingung, waduh harus cari siapa nih gitu ya. Akhirnya dia disuruh ke rumah Isai ya. Namanya mungkin kejar target gitu ya. Akhirnya dia, yaudah ini aja deh. Ternyata pas dia pilih ya, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Mungkin saat itu Samuel frustasi juga gitu ya. Mungkin saat itu Samuel nanya dulu, Tuhan gimana sih? Kamu yang suruh ke rumahnya Isai, sekarang sampai di rumah Isai, yang ini enggak, yang ini enggak, ya. Adiknya juga enggak gitu ya. Semuanya enggak. Sampai pada satu titik Tuhan bilang gini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Manusia sebatas melihat yang kita bisa lihat dengan mata kita. Ya. Setiap hari kita hanya sebatas bisa melihat apa yang kita bisa lihat dengan mata kita. Mungkin masalah, mungkin orang, keadaan, gitu ya, situasi. Kita bisa melihat ini, tetapi Tuhan bisa melihat jauh lebih dalam. Dan di sini dibilang Tuhan melihat ke dalam hati. Tuhan melihat hati. Sehingga penting untuk kita taruh postur hati kita di mana, gitu ya. Kita penting untuk menaruhkan posisi hati kita di mana hari-hari ini. Ya. Dan hal yang makanya hati itu seperti lautan yang dalam ya. Itu nggak bisa ketebak gitu loh. Ya, siapa sih yang bisa memahami hati gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tuh sepertinya kayaknya melakukan hal yang banyak hal yang berlawanan gitu ya. Sepertinya gini, ya, kepada seorang pemuda yang kaya, untuk mengikut dia suruh apa? Dia suruh jual semua hartamu. Dia suruh apa? Jual semua hartamu. Tetapi kepada Zakheus juga orang yang kaya gitu ya. Zakheus orang yang kaya, bahkan dikatakan dia mengambil harta orang lain gitu ya, yang mungkin caranya dia untuk kaya saat itu bukan cara yang baik. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang sama Zakheus, apakah Tuhan Yesus ngomongnya sama seperti apa yang dia katakan kepada pemuda yang kaya ini? Dia nggak suruh Zakheus jual semua hartamu supaya kamu bisa ikut aku. Tuhan Yesus punya cara yang beda, karena Tuhan Yesus tahu how to handle gitu ya. Bagaimana untuk men-treat hatinya si Zakheus gitu ya. Tuhan Yesus tahu caranya treat hati seorang pemuda yang kaya ini. Nah, Tuhan Yesus juga tahu cara untuk menjamah setiap hati kita, untuk treat setiap hati kita. Ya. Jadi nggak semua caranya sama. Ya. Dan kalau kita lihat di sini dari contoh ini, kita bisa saja hanya berhenti dengan semua yang sebatas kelihatan mata. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Ya, ada satu cerita juga yang menarik gitu. Kalau saya kemarin sempat share juga di IG di Radiance ya. Cerita tentang seorang tuan ya yang mempunyai suatu ladang dan dia mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di ladangnya. Ya. Ada tuan mencari pekerja untuk bekerja di ladangnya. Pagi-pagi benar dikatakan dia keluar untuk mempekerjakan orang. Ya. Dan mereka bersepakat, oke, saya bayar kamu 1 dinar 1 hari. Ya. Jam 9 pagi dia keluar lagi, dia cari pekerja lagi. Bersepakat lagi dengan harga yang sama. Jam 12 siang keluar lagi, cari lagi pekerja. Jam 3 sore keluar, cari lagi pekerja gitu ya, bekerja di ladangnya. Dan yang terakhir jam 5 sore dia keluar lagi untuk mencari pekerja di ladangnya. Ya. Ketika tiba waktunya untuk dia membayar ya para pekerja-pekerja ini gitu ya. Kalau kita tahu ceritanya bahwa pada akhirnya tuan ini membayar semuanya sama. Ya. Tuan ini membayar semuanya sama, dan yang bekerja lebih pagi akhirnya marah. Yang bekerja lebih pagi bilang gini, nggak adil dong gitu kan. Saya ini bekerja dari pagi, kok masa gaji saya sama dengan yang bekerja cuma 1 jam saja gitu ya. Tapi menariknya adalah begini, kalau si tuan ini mau supaya tidak terjadi keributan, seharusnya dia panggil aja dulu yang kerja dari pagi ya. Yang kerja dari pagi dia bayarin aja 1 dinar. Habis dibayar pasti orang itu pulang. Jam 9 dia panggil, dia bayar aja 1 dinar. Jam 12 dia panggil, dia bayar aja 1 dinar. Masalah selesai, bener nggak? Tapi kok menariknya di cerita ini,
Tuhan ini malah sengaja manggil yang kerja jam 5 sore duluan. Malah sengaja yang dipanggil yang jam 5 sore kayak mau diledekin gitu loh. Kayak sengaja mau ditunjukin nih yang kerja pagi nih ya, gue kasih 1 dinar nih. Begitu sampai di bagiannya mungkin si pekerja yang dari pagi udah mikir, wah kalau yang jam 5 sore 1 dinar, pasti aku lebih dari 1 dinar nih gitu. Pasti bonusku banyak nih gitu ya. Sengaja kayak malah diisengin gitu ya sama si Tuhan ini. Panggil dulu yang jam 5, kasih 1 dinar. Jam 3, ternyata sama, 1 dinar. Jam 12, ternyata sama, 1 dinar. Udah mulai lemes nih yang jam 9 sama yang dari pagi-pagi buta. Waduh, kok semuanya sama gitu ya. Jam 9, yang pagi-pagi benar dan ternyata benar, semuanya sama dapetnya. Menarik ya. Kenapa nggak dipanggil aja dulu yang kerja pagi? Masalahnya selesai, nggak akan ada keributan. Ya. Tapi di sini Tuhan ini sengaja bahwa in the kingdom, ini budaya kerajaan. Di dalam kerajaan, ya, sikap hati itu penting. Tuhan mau melihat kita, bagaimana cara kita melihat orang-orang di sekitar kehidupan kita. Bisa nggak kamu merayakan orang yang lagi diberkati Tuhan, yang mendapat anugerah yang mungkin nggak masuk akal gitu. Kadang-kadang kita bisa bersedih dengan orang yang sedih gitu. Tapi untuk merayakan orang yang lagi bersuka cita kayaknya susah gitu. Kadang-kadang malah kita gini, Tuhan kok dia udah diberkati, kapan waktunya gua dong gitu ya. Kok saya belum diberkati juga Tuhan? Dia udah dijawab doanya, kesaksiannya ajaib, kok saya belum sih gitu ya. Nah, ketika kita bisa merayakan orang lain, itu adalah budaya kerajaan surga. Dan ini berbicara apa? Ini berbicara sikap hati. Ya. Ini bukan berbicara benar dan salah ya. Saudara-saudara, ini yang Tuhan mau untuk kita renungkan hari ini. Apapun yang terjadi di luar, Tuhan lebih tertarik melihat apa yang terjadi di dalam hati kita. Tuhan lebih tertarik posisi hati kita di mana, arah mata kita kemana. Ya, apakah kita masih mau tetap untuk hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? Merayakan keajaiban Tuhan buat orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ya. Kenapa ini penting? Ya, karena buat Tuhan, keadaan kita itu nggak lebih penting daripada posisi hati kita. Buat Tuhan, Tuhan bikin mujizat untuk hidup kita itu gampang. Tapi itu nggak lebih penting daripada bagaimana cara kita menanggapi masalah kita. Bagaimana cara kita tetap bisa bersyukur di tengah keadaan yang mungkin susah untuk saya bersyukur. Mungkin untuk Tuhan jawab doa kita itu gampang gitu ya. Tuhan seperti membalikkan tangan. Tapi untuk membuat posisi hati kita ada di tempat yang benar, di tempat yang tepat, itulah yang penting. Ya. Seperti tadi cerita yang tadi ya. Buat sang tuan itu, buat pemilik ladang itu, dia sengaja melakukan hal itu untuk apa? Supaya kita bisa mengatur, kita bisa men-set posisi hati kita di tempat yang tepat. Ya. Dan kalau kita mau lihat ya, contoh posisi hati yang benar adalah posisi hati Tuhan. Ya. Nah, posisi hati Tuhan seperti apa? Ya, kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5-7, Filipi 2 ayat 5-7, ini posisi hati Tuhan. Karena aku percaya ada kuasa ketika kita mau menempatkan posisi hati kita di tempat yang tepat. Amin. Kita percaya, amin. Filipi 2 ayat 5-7 dibilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, saudara di sini dibilang, ya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi inilah pikiran dan inilah perasaannya Tuhan. Ya, inilah pikiran dan inilah perasaannya Yesus. Ini yang ada di pikiran Tuhan, ini yang ada di hati Tuhan. Apa? Cuma satu. Ya, dia tidak menganggap keserupaannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia memberikan dirinya untuk saudara dan untuk saya, untuk setiap kita.
cuma ada satu hal di pikiran Tuhan, di mata Tuhan, yaitu kasih. Dan yang ada di pikiran dan di mata Tuhan tentang kita tuh cuma satu. Dia telah memberikan segalanya buat kita. Ya, dia mengasihi kita dengan kasih yang terlalu besar buat kita pikirkan, terlalu indah buat kita bayangkan. Itu aja yang ada di pikiran Tuhan. Ya, pikiran Tuhan itu cuma kasih. It's all about love. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, cuma bisa dibuktikan dengan satu bukti, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pikiran Tuhan adalah mengasihi kehidupan kita. Dan ini yang terjadi, ya. Ini yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Dan kasihnya dia itu bisa menembus semua kegelapan, semua kekacauan, ya, yang ada di dunia ini. Saya sangat diberkati gitu ya. Kemarin lagi baca buku, Hengki kasih buku Image Maker ya, The Image Maker dari Brian Simmons ya. Satu hal yang menarik dari buku ini kemarin ya, dikasih tahu bahwa perkataan Yesus di salib itu ternyata tentang perjalanan rohani kita. Keren loh ya. Perkataan Yesus di salib itu berhubungan dengan perjalanan rohani kita. Ada 7 perkataan Yesus, dan 7 perkataan Yesus itu disamakan dengan 7 hari penciptaan. Ya. Ada 6 hari, hari yang ke-7 istirahat, benar ya saudara-saudara ya. Nah itu disamakan. Jadi misalnya begini ya, contohnya, ini perjalanan rohani kita. Perkataan Yesus yang pertama bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi semuanya dimulai dengan pengampunan kehidupan kita, benar ya. Nah, setelah dia mengampuni, perkataan Yesus yang kedua, dia bilang gini, kepada orang yang ada di sampingnya dia, ya, kepada penjahat yang ada di sampingnya dia. Hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku in paradise, ya. Di surga, kamu ada bersama-sama dengan aku. Jadi, ini kan seperti perjalanan rohani kita gitu ya. Kita diampuni, setelah kita diampuni, kita berada bersama-sama dengan dia, Filipi 2, kita co-seated with him in the heavenly places. Ya, kita bersama dengan dia di surga. Ya, kemudian ada perkataan yang ketiga. Ya, perkataan yang ketiga dia ngomong sama Yohanes, Ibu lihatlah ini anakmu. Ya, setelah kita itu tadi diampuni, kita ditaruh posisi kita, tempat kita di surga. Setelah itu kita dijadikan anak. Ya, dan kalau kita lihat perkataan yang ketujuh, ya, itu adalah Bapa kepadamulah aku menyerahkan rohku, ya. Father, I surrender my spirit into your hands. Nah, itu berbicara penciptaan pada hari yang ketujuh, ya, ketika Tuhan rest, ya, ketika Tuhan beristirahat atas semua yang dia udah ciptakan, ya. Apa yang dia lakukan di hari ketujuh? Dia beristirahat. Nah, apa yang dia lakukan dalam perkataan yang ketujuh ini? Dia katakan, aku menyerahkan rohku ke dalam tanganmu. Ya, ini berbicara tentang perjalanan rohani kita. Dan saya mau kita lihat hari yang pertama. Ya. Hari yang pertama kita tahu Tuhan bilang gini, let there be light. Ketika keadaan gelap gulita, kacau balau, Tuhan bilang gini, jadilah terang. Ya. Jadilah terang. Sehingga terang itu, firman, menciptakan terang, melepaskan terang, dan menembus setiap kegelapan. Membuat yang tadinya nggak ada order menjadi in order. Semua yang kacau balau, semua yang gelap, yang nggak ada pengharapan. Ketika firman dilepaskan, ya, ketika firman dirilis, apa yang terjadi? Jadilah terang. Nah, ternyata kalau ini dihubungkan dengan perkataan Yesus di salib, maka tadi perkataan Yesus di salib yang pertama itu berbicara apa? Berbicara Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini yang tadi pikiran dan perasaan Kristus. Semuanya tuh dimulainya dari ini loh. Kasih Tuhan yang besar itu dimulai dari sini ketika dia mengampuni kita. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kita semua ada dalam dosa bukan karena kita berbuat dosa. Kita semua ada di dalam dosa karena kita ada di bawah garis keturunan Adam. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka nggak bisa memilih. Mereka sudah dilahirkan di dalam dosa. Ya.
Dan semuanya dimulai dari kasih, semuanya dimulai dari pengampunan, ya. Dan ini hati Tuhan. Tuhan melakukan semuanya. Karya Tuhan dalam kehidupan kita diawali dengan kasih. Dan kasih di sini kalau kita lihat, ya, perkataan Yesus yang pertama berbicara apa? Berbicara forgiveness, berbicara pengampunan. Dan apa yang terjadi ketika dia mengampuni? Kalau kita lihat tadi, penciptaan hari yang pertama, ketika dia berkata, jadilah terang. Ternyata kasih, pengampunan, itu menembus setiap kegelapan apapun, membuat yang tadinya gak ada order menjadi in order. Apa yang saya mau sampaikan, yang saya mau share hari ini adalah begini: pastikan posisi hati kita terus ada dalam posisi yang benar. Ya. Kenapa? Saya percaya ketika posisi hati kita di dalam posisi untuk terus mengasihi, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, ya, maka keadaan seperti apapun, kegelapan seperti apapun, tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh kasih. Terang itu, pengampunan, kasih adalah kekuatan yang menembus kegelapan. Ya, semuanya dimulai dengan pengampunan, semuanya dimulai dengan kasih. Dan kasih ini yang membawa semua yang tadinya itu berantakan kacau balau menjadi in order. Hari ini mungkin keadaan di sekeliling kita itu seperti ini gitu ya. Chaos. Perlu sesuatu, perlu kuasa untuk menciptakan. Mungkin saudara, mungkin kamu udah gak bisa kontrol keadaan. Kamu gak bisa kontrol apa yang terjadi dengan keluargamu, dengan masalahmu, dengan pekerjaanmu, dan lain-lain. Tetapi saya percaya ketika kita tetap mau set, kita tetap mau mengatur posisi hati kita di tempat yang tepat, untuk terus mengasihi, untuk terus mengampuni, untuk terus melakukan semuanya out of love, berdasarkan kasih, ya, maka saya percaya bahwa semua yang tadinya kacau balau itu akan menjadi in order, ya. Jadi pastikan, ya, posisi hati kita itu ada di dalam kasih. Makanya hendaklah kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Lihat semuanya tadi dari sisi, dari heavenly places. Bukan tentang keadaan yang di luar. Ini tentang bagaimana kita mengatur posisi yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kita mengarahkan hati kita di tempat yang tepat. Dan rahasia hati itu cuma Tuhan yang tahu. Ya. Orang boleh gak baik sama kita, tapi kamu punya pilihan untuk mengasihi. Kamu punya pilihan untuk mengampuni. Ya. Keadaan boleh gak adil, tapi kamu bisa punya pilihan untuk tetap mengasihi. Pertama mungkin mengasihi dirimu sendiri, gitu ya. Enggak, saya mau ampuni diri saya, gitu ya. Ada banyak orang yang gak bisa maafin dirinya. Ada banyak orang yang terus merasa buruk dengan dirinya. Di tengah semuanya, biar kita memilih kasih, choose love, gitu ya, memilih untuk mengasihi, kasihi dirimu, kasihi Tuhan, kasihi sesama kita manusia, amin. Sehingga aku percaya kasih adalah kekuatan yang tadi bisa menembus, bisa menerobos semua kegelapan apapun itu. Kita boleh nggak ngerti hari ini harus buat apa, ya, tapi kita punya pilihan untuk menentukan postur hati kita, menentukan posisi hati kita di tempat kasih, di tempat pengampunan. Amin. Jadi saya berdoa sore hari ini kita semua Radiance Family, ya, apapun yang terjadi di depan kita, kita bisa tetap punya pengharapan. Kenapa? Karena kita punya kasih itu. Ya, makanya kasih dibilang jadikan kasih sebagai dasar. Rooted and grounded in love. Berakar dan berdasar di dalam kasih. Kenapa? Karena ketika posisi hati kita di sini, ya jangan sampai posisi hati kita di kekecewaan. Kalau di kekecewaan kita ngomong apa aja rasanya pahit, bener nggak? Kita ngelihat orang, pokoknya yang kita lihat semuanya salahnya aja, bener nggak? Tapi kalau di posisi kasih gitu ya, kita ngelihat orang juga, orang yang salah kita lihat juga tetap aja gitu kayaknya, Tuhan, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat kayak tadi ya, Tuhan ampunilah mereka gitu ya. Jadi kayak ya sekarang penting gitu loh, kita tuh mau berdiri di mana gitu ya. Kalau kita mau berdiri di atas dasar kasih, maka saya percaya itu adalah satu terang yang tidak bisa tertahankan oleh kegelapan seperti apapun itu. Itu adalah suara Tuhan yang berkata, let
there be light. Ya, suara yang berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semuanya dimulai dari kasih. Biar hari ini semuanya dalam kehidupan kita dimulai dari kasih. Semuanya, cara kita melihat suami kita, cara kita melihat istri kita, biar itu semuanya dimulai dari kasih. Cara kita melihat diri kita dimulainya dari kasih. Ya, cara kita melihat orang-orang di sekitar kehidupan kita jangan dimulai dari kegagalan mereka, dimulai dari kejelekan mereka gitu. Mari kita bangun culture ini. Karena buat sang Tuhan, buat sang pemilik ladang gitu ya, postur hati, posisi hati itu lebih penting. Mungkin buat kita yang penting itu pengalaman. Ini nggak ditentuin dengan gini. Mungkin banyak orang yang bilang gini, saya tuh udah jadi Kristen 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Saya tuh pendeta gitu ya, saya tuh pelayanan. Enggak, ini bukan tentang itu ya. Buat Tuhan yang 1 jam, yang 3 jam gitu ya, yang 6 jam, bahkan yang 12 jam kerja, semuanya sama aja. Kenapa? At the end yang Tuhan lihat bukan seberapa banyak pengalaman kamu, bukan seberapa hebat kamu di depan manusia. At the end yang Tuhan lihat adalah bagaimana posisi kamu, posisi hati kamu menghadapi masalah apapun, keadaan pun dalam hidup. Ya. Mari kita pilih kasih, kita pilih mengucap syukur, kita pilih merayakan, kita pilih untuk melihat kasih Tuhan yang besar dan berdirilah di situ. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you buat sore hari ini. Kami mau set kehidupan kami. Kami mau berdiri di atas dasar yang tidak tergoyahkan Tuhan. Kami mau melepaskan terang Tuhan di tengah kegelapan apapun Tuhan. Yang mungkin begitu gelap keadaan di sekitar kami Tuhan. Ini bukan tentang keadaan, ini bukan tentang yang ada di luar. Ini bukan tentang mungkin seberapa besar masalah kami. Tuhan bisa nggak jawab doa kami, Tuhan kapan jawab doa kami. Tapi hari ini semuanya adalah tentang posisi hati kami. Apakah kami mau terus berdiri di atas dasar yang tidak tergoyahkan, di atas dasar Engkau Tuhan, di atas pengharapan kami, di atas kasih-Mu Tuhan yang menembus setiap kegelapan. Ajar kami untuk terus berdiri Tuhan di dalam posisi yang benar. Ajar kami melakukan semuanya dari dalam kasih Tuhan, dari dalam kasih, out of love Tuhan. Biar semuanya memancar, biar dari dalam hati kami memancar kehidupan Tuhan. Thank you buat sore hari ini Tuhan. Bapak, aku lepaskan berkat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, kami mau pastikan posisi kami ada di tempat yang benar. Kami punya posisi hati yang benar Tuhan. Bukan dari posisi judgment, bukan dari posisi menangisi diri sendiri, bukan dari posisi korban, bukan dari posisi melihat kelemahan, bukan dari posisi penyesalan, tapi hari ini kami mau ada dalam posisi dari tempat tinggi di surga. Kami mau melihat semuanya seperti Engkau melihat. Thank you Tuhan, karena gak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan kasih-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Dan sore hari ini Kau menjamah setiap kehidupan kami. Amin. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.